Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Oke, jadi kali ini saya mau berbagi kepada kalian mengenai materi soal SIMAMA tahun 2021 yang kemungkinan itu bisa muncul. Materinya itu seperti apa? Nah, kali ini kakak akan membahas materi bahasa Indonesia yang kemungkinan muncul di SIMAMA tahun 2021. Namun sebelumnya, buat kalian yang baru bergabung di channel DMH Medical ini, subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian semua, baik itu seputar pendidikan dan kesehatan. Dan buat kalian yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Deden Miftahul Hidayat, umur saya 18 tahun. Oh, no. Kalian sudah tepat berada di channel DMH Medical ini. Tapi sebelumnya, buat kalian semua yang sedang persiapan untuk masuk Poltekkes, jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini, di kakak, ada soal SIMAMA asli yang telah diujikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ada soal psikotes yang telah diujikan tahun sebelumnya. Dan juga telah dibuka pendaftaran tryout bersama masuk Poltekkes Jilid 2. Nah, buat kalian yang berminat, ini posternya, bisa kalian lihat dulu. Nah, jika kalian berminat soalnya, kemudian berminat ikut tryoutnya, kalian bisa menghubungi nomor WA kakak di bawah ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi untuk terhubung dengan nomor WA kakak. Buat kalian, persiapkan dari sekarang, kakak tunggu ya jika kalian berminat. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, kakak di sini sudah ada catatan hasil analisa kakak kira-kira nih, materi apa saja sih yang akan muncul di SIMAMA tahun 2021 nih. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, kakak adalah seorang, bisa dikatakan seorang penulis gitu. Jadi dengan bahasa Indonesia itu udah melekat mendarah daging dari SMA, dan saya menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Dan sedikit cerita, nilai UN saya cukup besar juga di bahasa Indonesia, dan nilai ujian saya di masuk perguruan tinggi di bahasa Indonesia itu cukup besar. Jadi ini hasil analisa kakak yang biasanya muncul berdasarkan soal-soal tahun sebelumnya gitu. Oke guys, jadi biasanya nih buat kalian soal bahasa Indonesia itu biasanya soalnya suka panjang-panjang atau berupa teks, atau bisa juga berupa paragraf yang panjang-panjang. Nah, biasanya di sana nih kalian harus mencermati isi dari cerita atau teks tersebut, apa inti dari teks tersebut, kemudian juga temanya apa, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga nih buat kalian, biasanya ini bahasa Indonesia itu yang harus kalian pelajari yaitu dalam mengenal penulisan kalimat. Masih penulisan kalimat yang benar dan yang salah. Misalnya nih, penulisan kalimat yang bercetak miring yang benar itu seperti apa. Nah, kalian harus pelajari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya nih, ini kembali lagi terhadap teks ya. Jadi yang kedua biasanya memahami teks. Dan apa saja sih dalam memahami teks? Yang paling sering muncul biasanya kita harus mengetahui dari tesis isi teks tersebut. Jadi dari tesis teks tersebut itu biasanya ditanyakan teks tersebut bertema apa, kemudian mengenalkan tentang apa, siapa, dan amanat yang disampaikannya itu seperti apa gitu. Kemudian nih yang ketiga, materinya itu seperti apa nih buat soal SIMAMA bahasa Indonesia ini. Nah, untuk yang ketiga biasanya itu mengenai sebab akibat nih. Jadi ada kalimat-kalimat yang mana nih yang sebab, yang mana nih yang akibat. Kalian harus dipahami mengenai materi sebab akibat ini. Jadi kalian harus membedakan mana yang sebab, mana yang akibat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian biasanya harus melengkapi
kata-kata yang dikosongkan atau kata-kata yang tepat nih untuk mengisi bagian dari yang kosong tersebut atau dari kata yang rumpang ya adik-adik. Itu perlu kalian ingat bahwa untuk mengisi tersebut kalian harus pahami kira-kira kalimat yang tepat, yang benar, sesuai dengan bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia untuk mengisi dari bagian soal yang kosong tersebut atau percakapan yang kosong tersebut, yang mana nih kalimat yang paling benarnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenal dari sinonim dan antonim. Biasanya sinonim dan antonim ini untuk mengetes kemampuan kognitif kita gitu. Ini sangat penting sekali, harus kalian pahami mana yang sinonim, mana yang antonim. Dan biasanya soal-soal sinonim dan antonim ini sering mengganggu pikiran kalian. Bukan mengganggu lagi, tapi mengalihkan atau membuat kalian gagal fokus gitu. Jadi kalian harus perhatikan dan harus hati-hati dalam mengerjakan sinonim dan antonim ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenal dari unsur serapan ya adik-adik. Jadi kalian harus mengenal nih unsur-unsur serapan dari kata-kata bahasa Indonesia itu apa saja dan bagaimana saja gitu unsur-unsur serapan itu. Dan biasanya ini sering muncul juga gitu di SIMAMA tahun 2021 guys. Kemudian di bagian teks nih yang perlu kalian ketahui, jadi kalian harus mengenal dari definisi umumnya si teks tersebut apa. Biasanya si teks tersebut tidak menggunakan judul atau si teks tersebut tidak menggunakan tema, si teks tersebut tidak menggunakan amanat. Jadi kalian harus pahami dari teks-teks tersebut gitu. Kalian juga harus mengenal kalimat fakta dan kalimat sifat. Ini sangat penting sekali karena kenapa? Karena kalimat fakta atau faktual harus kalian bedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat yang tidak fakta. Kemudian juga kalimat sifat itu seperti apa dalam bentuknya, dan biasanya itu kalimat sifat dan kalimat fakta itu berada di teks. Jadi kalian harus membedah teks tersebut. Mana nih yang mengatakan bahwa itu adalah kata sifat dan kata yang memberikan pernyataan fakta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya kalian harus bisa memahami isi dari sebuah teks. Kemudian juga kalian harus memahami materi-materi seperti sebab akibat, sinonim, antonim, kemudian juga kata sifat, kemudian kata-kata yang mengandung unsur serapan juga harus kalian pahami. Jadi intinya bahasa Indonesia itu lebih ke pemahaman kita, lebih ke kognitif kita, lebih ke bagaimana sih kita mencintai bahasa Indonesia itu. Karena kenapa? Karena kalau kalian mudah gitu, udah mencintai bahasa Indonesia, udah sering membaca, dan kalian memahaminya itu akan lebih mudah juga. Karena kenapa? Karena bahasa Indonesia kan soalnya panjang-panjang, jadi kalian harus fokus gitu. Nah, mungkin sampai sini saja video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Ditunggu lagi video pembahasan untuk soal-soal matematika, biologi, IPA gitu, dan bahasa Inggris dan selanjutnya. Saya Dede Neptol Hidayat. Sampai sini saja. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.